Wine saya. Beras saya. Bunuh dia. Ksatria jubah teratai? Benar-benar ksatria jubah teratai. Berarti pihak lain pasti orang jahat. Banyak sekali orang melawan satu orang. Memalukan. Ksatria jubah teratai punya pembantu. Bunuh dia. Apa aku sedang bermimpi? Apa aku secantik itu? Kalau tahu lebih awal aku sudah melepas selendang ke lebih awal. Baru saja. Terima kasih sudah membantuku. Kamu seorang pahlawan, jadi berhentilah mengejekku. Aku tahu aku lebih banyak mengganggu daripada membantu. Kalau aku tidak melempar wine itu, kamu sudah mengalahkan mereka sejak lama. Tapi yang aneh bagiku adalah, keahlian memanahmu sangat hebat. Kenapa kamu tidak memanah mereka sejak awal? Aku hanya ingin melindungi orang-orang tak bersalah itu. Dan membunuh mereka di akhir. Karena aku tidak punya pilihan. Kamu orang yang sangat baik. Ini uang untuk wine itu. Di masa depan kalau kamu menghadapi situasi berbahaya, kamu harus bersembunyi. Aku masih punya urusan. Aku pergi dulu. Ada yang bisa kubantu, Nona? Wine itu tidak seharga uang sebanyak itu. Aku akan memberimu kembalian. Simpan sisanya, sebagai hadiah terima kasih atas bantuanmu. Tidak. Kalau aku berbisnis, aku tidak menipu siapapun. Yang mengganggu ya mengganggu. Harga ya harga. Tunggu, aku akan memberimu kembalian. Kakak Satria jubah teratai, berapa umurmu? Kamu terlihat cukup muda. Kamu belum 30 tahun kan? Ngomong-ngomong, kamu dari mana? Aku dengar dari tukang cerita bahwa kamu biasanya bertindak dekat ibu kota. Kenapa kamu di sini hari ini? Tidak perlu kembalian. Aku tidak akan mengambil kembali.
Hadiah yang kuberikan. Selamat tinggal. Dia pergi begitu saja. Apa aku tidak cantik? Apakah perlu pergi secepat itu? Kita bahkan belum membicarakan apapun. Kakak Ksatria jubah teratai. Ini buruk. Para bandit itu kembali. Tolong. Aku harus mencari stok baru lagi. Ayah menyuruhku ke sini untuk mencari putri haramnya. Auranya mirip dengan Xue Fei. Terutama matanya. Mereka tak terlupakan. Usianya juga cocok. Tidak mungkin kebetulan seperti ini. Aku bertemu dengannya. Maafkan aku. Aku tidak mampu. Aku tidak bisa mendapatkan pilnya. Aku seharusnya tidak bertengkar denganmu kemarin. Maafkan aku. Mohon bangun. Aku berjanji tidak akan membuatmu marah lagi. Aku akan berhenti berbisnis. Aku akan mengemis makanan dengan sungguh-sungguh, Paman Jiu. Mohon bangun. Ksatria jubah teratai. Pil kebangkitan musim semi. Paman Jiu. Ini. Ksatria jubah teratai. Terima kasih banyak. Paman Jiu, kamu sudah bangun. Hebat. Kamu sudah bangun. Bantu aku bangun. Oke.
Paman Jiu. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Kupikir aku juga tidak akan melihatmu lagi, Buki. Kupikir aku bisa merawatmu seumur hidupmu. Tapi aku terlalu percaya diri. Selama bertahun-tahun ini, kamulah yang selalu merawatku. Hari-hariku tidak akan lama lagi. Aku akan membawamu ke ibu kota untuk menemui Tuan Ju. Kamu ingin tahu tentang kelahiranmu, kan? Ketika kita sampai di sana, aku akan memberitahumu. Kamu sudah dewasa sekarang. Kamu bisa menentukan jalan hidupmu. Mulai dari sekarang. Pergi ke ibu kota? Tapi bagaimana? Dalam waktu 4 jam, buatlah salinannya. Aku harus mengembalikannya. Baik, Tuan Muda. Berikan aku sedikit. Berikan aku sedikit. Kakak Xiaohua, apakah kamu masih mau baju hari ini? Tidak lagi. Silakan lihat. Biarkan aku lewat. Apakah kamu melihat seseorang seperti dia? Tidak. Shan, aku akan pergi. Aku tidak akan mengambil baju lagi mulai sekarang. Kamu bisa langsung mengirim bajunya ke nenek. Baik. Hati-hati. Kejar dia. Kejar dia. Pergi beritahu Nona pertama. Ini menjamin bisa menyembuhkan semua penyakit. Siapa yang membiarkanmu Aku masuk? datang untuk menemui seseorang. Keluar. Keluar. Oh, aku menemukannya. Tuan Muda Chen. Nona pengemis. Kamu cukup hebat. Bisa menemukanku di sini. Kamu bisa pergi sekarang. Aku tidak akan memberimu pil itu. Tampaknya Tuan Muda Chen yang brengsek tidak tahu bahwa Ksatria Jubah Teratai telah memakan pil itu. Oh, Tuan Muda Chen, pasti kau salah paham padaku. Aku dengar kalau kau akan segera kembali ke ibu kota. Aku ingin bertanya apakah aku bisa ikut nebeng. Lajpila kau pasti akan bosan di perjalanan. Kalau kau bisa membawaku, aku akan melakukan beberapa trik untuk membuatmu tertawa. Kau ingin membawa kerabatmu ke ibu kota dan mengobatinya? Kau tampan dan pintar sekali. Langsung kena di tebakan pertama. Jika ada gadis yang bisa menikahimu, dia pasti akan bahagia seumur hidupnya. Dokter di sini tidak bisa mengobati Paman Jiuku. Aku dengar dokter di ibu kota lebih baik. Jadi aku ingin pergi ke sana. Tapi jalanannya panjang. Dan pamanku sangat sakit. Dia tidak bisa menempuh perjalanan jauh. Jadi aku ingin meminta tolong pada Tuan Muda Chen yang sangat pintar. Dan sangat baik hati untuk melindungi. Serta membawa kami bersamamu ke ibu kota. Aku akan berterima kasih seumur hidupku. Atas kebaikan luar biasa ini. Aku akan selalu mendoakanmu panjang umur. Kau membuatnya terdengar begitu indah. Tapi sebenarnya kau sedang mengutuk dalam hati, kan? Aku tidak kenal kau. Mengapa aku harus membantu? Kalau kau mau pergi, pergilah sendiri. Tinggalkan aku sendiri. Tuan Muda Chen. Apa yang kau lakukan? Pamanku tidak bisa bepergian dengan kereta yang buruk. Dia sangat sakit. Aku tahu, aku yang salah. Aku minta maaf. Tapi pamanku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tuan Muda, kenapa kita tidak bawa saja dia bersama kita? Lepaskan. Lepaskan. Kumohon Tuan Muda. Lepaskan. Anda benar-benar tidak setuju. Tidak. Kalau begitu jangan menyesal.
Mengapa aku harus menyesal? Aku senang bisa memiliki momen tenang. Tuan muda, Tidak. Lihat. jangan pergi. Mengapa dia menangis begitu sedih? Tidak apa-apa jika kamu tidak menginginkanku. Tapi kamu tidak bisa meninggalkan bayi di perutku. Apa yang kamu bicarakan? Dari mana datangnya bayi itu? Hei, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Ini tuan muda yang meninggalkan gadis malang itu. Siapa yang meninggalkan gadis malang itu? Aku tidak pernah menyangka orang kaya memiliki rahasia kotor seperti ini. Benar? Sungguh hal yang buruk. Apa yang kamu bicarakan? Tuan muda kita sama sekali tidak mengenalmu. Aku tahu aku berasal dari keluarga miskin. Aku tidak seharusnya meminta banyak. Tapi hari itu, kita berdua saling menyukai. Kamu bilang akan membawaku pergi. Aku beritahu kamu, kalau kamu tidak berhenti, aku akan merobek wajahmu. Wanita gila. Aku sudah melayani tuan muda sejak dia kecil. Aku tidak pernah melihatmu. Jangan coba-coba merusak reputasinya. Kamu hanya melayani majikanmu di siang hari. Tahukah kamu apa yang dilakukan majikanmu? Di malam hari, dia tidak berada di penginapan tadi malam. Berhenti bicara. Baik kamu. Tuan muda Chen, lihat. Mengapa membuatnya begitu canggung? Aku hanya mencoba meminta kamu untuk melakukan amal. Aku jamin, aku tidak akan mengganggumu. Selama perjalanan ke ibu kota, bagaimana menurutmu? Jika kamu setuju, saya akan turun ke bawah dan menjelaskan kepada mereka sekarang bahwa saya salah mengira kamu dengan orang lain. Kamu pikir bisa mengancamku seperti ini? Kenapa tidak kamu coba? Kamu bilang kamu sedang hamil kan? Apa? Sekarang malu ya? Kamu bukan yang paling cantik. Tapi tetap lumayan menarik. Bagaimana kalau begini? Kalau kamu tidur denganku, saya akan membawamu ke ibu kota. Apa pendapatmu? Huabuki, kenapa kamu panik? Dia hanya menggertak. Pria genit seperti itu takkan pernah suka pada pengemis. Tidak, tuan muda. Ini masih siang hari. Tidak, tuan muda. Tuan muda, jangan lakukan ini. Jangan, tolong jangan. Banyak orang di luar sana yang mengamati kita. Diam. Berhenti bicara. Berhenti. Pergi. Tuan muda itu sakit. Pergi cepat. Apa lagi yang mau dilihat? Pergi. Diam. Si. Pergi ambil cucian dan suruh dia mencucinya. Dan pakaian di dalam tas. Mungkin sudah agak bau sekarang. Berikan semuanya padanya. Away saja. Kalau tidak dicuci bersih, kita tidak akan membawanya ke ibu kota. Baik, tuan muda. Setelah aku selesai mencuci pakaian ini, kamu akan membawaku ke ibu kota? Ya. Baiklah, itu janji. Nyonya Lin. Ayahku menyuruhku untuk membimbing Anda berkeliling di prefektur. Saya penasaran kapan Anda ingin berangkat. Kita bisa pergi sekarang. Terima kasih atas kerepotannya. Sama-sama, Tuan Muda Chen. Merupakan kehormatan bagi saya untuk menemani Anda berkeliling dengan santai. Si, awasi dia. Ketika saya kembali, saya ingin melihat. Semua pakaian sudah dicuci. Bukankah ini hanya beberapa pakaian? Saya akan mencucinya untuk Anda. Pergilah sekarang, jangan biarkan gadis cantik menunggu. Hanya beberapa cucian. Di mana mereka? Ini cucian 2 orang. Ini Siniwa, milik tuan muda. Dan itu hanya untuk bepergian. Di Ebikera, tuan muda saya. Dia punya 2 ruangan. Hanya untuk pakaian. Saya tidak mengerti orang kaya. Mengapa dia butuh begitu banyak pakaian? Dia tidak akan bisa memakai semuanya. Dia bukan orang biasa. Tidak mengejutkan, dia punya begitu banyak pakaian. Kamu, pelan-pelan cucilah sekarang.
Tuan muda brengsek. Kamu berani menyalahkan saya. Saya akan tunjukkan apa yang saya punya. Bukankah ini gadis di lobi? Benar? Ini sangat kejam. Membuatnya mencuci begitu banyak pakaian. Di cuaca dingin seperti ini saat dia hamil. Tidak ada pria yang baik. Benar, tidak ada pria yang baik. Non berhenti mencuci. Anda sedang mengandung. Jaga tubuh Anda tahu. Bibi tidak apa-apa. Saya tidak punya cara lain. Ini hidup saya. Lupakan saja biarkan dia sendiri. Jangan pedulikan urusan orang lain. Sialan. Tidak apa orang yang sangat buruk. Kalian semua. Cuci pakaian. Cuci pakaian. Tuan Muda Chen, saya sering datang ke sini. Apakah Anda menemukannya indah? Pemandangannya cukup cantik. Tapi tidak ada yang bisa menandingi wanita di depan saya. Saya tidak menyangka bahwa prefektur kecil seperti si Chuzhou bisa memiliki kecantikan seperti Nyonya Lin. Terima kasih atas pujiannya. Jalan resmi tidak aman belakangan ini. Kesatuan Jubah teratai merampok seorang pedagang di siang hari. Saya berencana untuk segera kembali setelah mendapatkan Pio. Sepertinya saya perlu tinggal lebih lama. Tuan Muda Chen, Anda sangat sopan. Ngomong-ngomong Nyonya Lin, saya mendengar bahwa seorang pedagang obat membeli barang dari keluarga Anda. Benar? Dan pedagang itu adalah bagian dari Benteng Feiyun, salah satu dari 4 klan besar. Dan dia dirampok sebelum bisa meninggalkan prefektur Sizhou. Ayah saya sangat terganggu. Kesechuan Joba Teratai Itu, orang yang sangat berani. Berani sekali dia merampok Benteng Feiyun. Tuan Lin yakin bahwa dia melakukan ini? Saya tidak tahu tentang itu. Ayah saya tidak pernah membiarkan saya menanyakan bisnis kami. Anda benar. Mari kita tidak membicarakan topik yang tidak menyenangkan ini. Mari kita sepenuhnya menikmati pemandangan indah ini. Bebas dan nikmati hidup. Orang yang sangat buruk. Sialan. Sialan. Hei kamu, Tuan Muda. Mengapa Anda di sini? Saya menyuruh Anda untuk mengawasinya mencuci pakaian. Jangan sebutkan itu. Hua Buki telah membuat masalah. Dan dia mengatakan banyak hal buruk tentang Anda. Apakah hal seperti ini? Bawa dia ke kamarku sekarang juga. Ya. Kamu bilang padaku, selama aku membawamu ke ibu kota, kau akan menjelaskan pada semua orang. Mengapa kau masih berpura-pura hamil? Untuk membuat orang merasa kasihan padamu? Saya difitnah Tuan Muda. Saya hanya sakit perut karena menginjak air dingin. Orang salah paham apa yang bisa saya lakukan. Kamu berpura-pura. Bagaimana kamu melihat saya berpura-pura? Bagaimana kalau kamu menginjak baskom itu dan mencuci baju juga? Kamu pasti akan memiliki postur yang sama Lupakan seperti saya. saja, kamu bisa kembali. Kembali. Tuan Muda Chen, kau bilang kalau aku mencuci baju untukmu, kau akan membawaku ke ibu kota. Kamu seorang pria besar. Jangan ingkar janji. Saya akan mencuci pakaianmu. Kamu tidak perlu. Berikan alamatmu padaku. Aku akan menyuruh Si memberitahumu begitu kita berangkat. Saya tinggal di rumah rusak dekat Pavilion Shili. Saya harap Anda seorang pria yang menepati janji. Jangan kabur dan tidak memberitahu saya. Kamu bisa tenang. Aku pasti akan membawamu ke ibu kota. Kalau tidak, aku tidak bisa membayangkan berapa banyak lagi kamu akan merusak jika aku membiarkanmu terus melakukan itu. Bagaimana aku bisa menghadapi dunia? Anda bisa tenang Tuan Muda Chen. Saya akan menjelaskan pada mereka sekarang juga. Terima kasih banyak Tuan Muda Chen. Si. Katakan padaku seberapa mungkin. Pengemis ini adalah putri ayahku? Wajahnya sangat mirip. Tapi sisanya, kita perlu menyelidiki lebih lanjut. Aku tidak mencari dia. Tapi dia terus muncul. Dan dia bahkan ingin aku secara pribadi mengantarnya ke ibu kota. Jika dia benar-benar putri ayahku, aku tidak akan pernah membawanya. Bagaimana jika dia bukan? Jika tidak, pengemis ini memiliki cerita yang sangat menyedihkan. Aku hanya ingin membantunya. Tuan Muda, mengapa repot-repot memikirkannya? Kita bisa menyelidiki identitasnya terlebih dahulu. Jika dia bukan putri pangeran, kau bisa memiliki teman lebih banyak di perjalanan. Dan kau bahkan bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Tidak perlu terlalu memikirkannya. Jika dia adalah putri ayahmu sang pangeran, kita bisa membuat rencana lain. Oh ya Tuan Muda. Mengapa aku tidak mengambilnya? Dan mari kita memperjelasnya? Tidak.
Pengemis ini penuh dengan kebohongan. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan kebenaran. Aku akan mencari tahu tentang itu. Jika dia bukan, dia cukup pintar. Dia akan lebih berguna di sisiku daripada kamu. Tuan muda, aku hanya tidak sefasih dia. Aku tidak bodoh. Pangeran, aku punya kabar. Apakah dia benar-benar di prefektur Sishou? Menurut mata-mata kita di sana, mereka menemukan seorang gadis dengan wajah dan usia yang cocok. Dan dia memiliki Paman Jiu di sisinya. Paman Jiu ini terlihat sangat mirip dengan Zhu Hua. Selain itu, paman itu tidak mengizinkannya berbisnis. Mereka hidup terutama dengan meminta-minta makanan. Tapi gadis ini diam-diam berbisnis. Mungkin ada cerita rahasia di baliknya. Apakah kau mendapatkan gadis itu? Menurat Laporan. Mirka Tompakna Tela Dabirdahu. Mereka siap meninggalkan Sishou. Agen rahasia mengatakan bahwa kamu harus mengirim lebih banyak orang ke sana. Lebih banyak orang. Dari mana aku bisa mendapatkan lebih banyak orang? Sejak Kaisar naik tahta, dia menjebakku di sini di ibu kota. Mengatakan sesuatu seperti, kita dekat, dia tidak tahan jika aku pergi. Dia menunjukku sebagai penanggung jawab perbendaharaan. Dia hanya takut bahwa aku akan kembali ke wilayahku mengumpulkan pasukan dan memberontak melawannya. Bagaimana aku bisa mengirim lebih banyak penjaga ke Sishou? Jika kakak Kaisar tahu bahwa aku masih melatih pasukan keamanan pribadi, dia akan membuatku tinggal di manor kerajaan ini dan tidak akan membiarkanku pergi selamanya. Pangeran, Kaisar hanya tahu bahwa kamu sedang mencari putrimu. Bagaimana jika kita memberitahu kantor pemerintah lokal dan prefektur keluarga besar untuk membantu kami mencarinya? Dengan reputasimu, mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu kami. Tidak. Bagaimana jika Zhu Hua memilih untuk binasa bersama kita dan mengumumkan kepada dunia bahwa kita sedang mencari saintes Maka Simiwa kerja keras kita akan SIA. Kamu terlalu banyak berpikir. Selain itu, jika Paman Jiu itu benar-benar Zhu Hua, dia bisa melepaskan bisnis besarnya dan memilih menjadi orang yang tidak punya rumah. Bagaimana dia bisa kemudian menggemakan ini kepada dunia Tentang Saintes? Jika dia melakukan itu, gadis itu akan menjadi target banyak orang. Dia tidak akan pernah damai. Yang mulia, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita akhirnya punya petunjuk. Jika kita tidak bertindak sekarang, aku tidak tahu berapa tahun lagi kita harus menunggu lagi. Selain itu, UR sekarang berada di prefektur Sishou. Bagaimana kalau memintanya untuk mencari? UR ada di prefektur Sishou? UR mungkin sering bertengkar denganmu di manor. Tapi dia sangat mengkhawatirkanmu. Kali ini, dia diam-diam mengunjungi prefektur Sishou untuk pergi ke Yaoling Manor dan mencari pil untukmu. Fu, lakukan ini agar aman. Kamu tidak boleh membiarkan siapapun mengetahuinya. Aku akan segera menulis surat kepada UR. Aku akan memberitahunya bahwa ini adalah satu-satunya keinginanku sebelum aku mati. Dia harus menemukan orang itu di prefektur Sishou dan membawanya kembali. Paman Jiu. Kamu sudah kembali. Paman Jiu, kamu jauh lebih baik. Wah, pil-pil itu luar biasa. Kesehatanku jauh lebih baik. Kita akan segera berangkat ke ibu kota. Paman Jiu, jangan terburu-buru. Aku sudah menemukan cara untuk membawa kita ke sana. Tunggu saja 2 hari, dan kita bisa mendapatkan tumpangan. Langsung ke ibu kota. Baudao, aku punya uang untuk menyewa kereta. Sampai sekarang, aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Kamu akhirnya menemukan kami. Kamu pandai bersembunyi. Kamu bisa bersembunyi untuk sementara waktu. Sayangnya kamu tidak bisa bersembunyi selamanya. Mingyue Villa selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Bunuh mereka!
Ayo pergi. Paman Jiu, Buki. Kamu pergi dulu, Buki. Aku akan menghentikan kita mereka. akan pergi bersama. Pergi. Awas, Paman Jiu. Paman Jiu. Paman Jiu. Buki, kamu harus tetap hidup. Jangan biarkan mereka menangkapmu. Ambil mangkuk sedekah. Pergi ke toko Gadai Xingyuan di Gang Selatan Ibu Kota. Dan cari Tuan Ju. Berikan mangkuk sedekah itu kepada Tuan Ju. Ingat. Tuan Ju di toko Gadai Xingyuan di Gang Selatan. Dan jangan orang lain. Mengerti? Ya. Bunuh. Tidak. Paman Jiu. Pergi sekarang. Buki, pergi sekarang. Pergi. Paman Jiu. Lari. Kejar dia.
Paman Jiu. Maafkan aku. Aku tidak bisa pergi ke ibu kota lagi. Bunuh dia. Paman Jiu, aku akan datang menemanimu. Untungnya aku datang tepat waktu. Kalau tidak kamu akan menjadi hantu tebing. Bunuh mereka. Kejar mereka. Kenapa kamu tidak muncul lebih awal? Kalau kamu muncul lebih awal, Paman Jiu tidak akan mati. Buki. Lari. Cepat. Paman Jiu, Kamu mau mati? Di luar sana berbahaya. Mereka sedang mencari kamu. aku ingin mencari Paman Jiu. Kalau aku tidak menemukannya, anjing liar di hutan akan memakannya. Tenang. Aku akan mencarinya. Di luar sana terlalu berbahaya. Kamu akan mati kalau keluar sekarang. Aku tidak bisa membawamu keluar. Tetap di sini. Setelah aku menemukan mayatnya, aku akan kembali. Cari dengan teliti. Aku tidak percaya ilmu bela dirinya sehebat itu, sampai bisa kabur bersama orang lain. Dia pasti ada di sekitar sini. Sepertinya si pengemis tidak bersamanya. Kalian berdua terus mencari. Yang lain ikut aku. Ya. Kemarilah. Lihat ke sana. Oke. Kejar dia. Pergi. Ah Huang. Ah Huang.
Paman Jiu sudah meninggal. Kamu satu-satunya keluarga yang tersisa. Ayo pergi, Ah Huang. Pergi ke sana. Apa yang harus kulakukan, Ah Huang? Cellura Prefecture is who? Penuh dengan orang yang ingin membunuh kita. Pintu kota juga dijaga. Apa yang harus kulakukan? Kalian semua hati-hati. Jangan tumpah. Oke. Jangan tumpah. Ah Huang, orang-orang itu pasti tidak akan datang ke Yaoling. Aku mengandalkanmu. Pastikan semua orang bisa makan. Nyonya jangan khawatir. Pergi. Dari mana datangnya anjing liar ini? Ah Huang. Ah Huang. Ah Huang. Ah Huang. User dia. Ada apa, Ah Huang? Mengapa ada pengemis? Pergi. Tunggu. Ah Huang. Ada apa? Non kecil, ada apa? Mengapa kamu datang ke sini? Nyonya. Tolong selamatkan kami. Gimana sih? Ibu. Maaf. Kami tidak bermaksud untuk trespass. Beberapa hari yang lalu, sahabatku anggota keluarga Paman Jiu meninggal. Saya telah menganjurkan di jalanan dengan Ah Huang. Tapi kami selalu menanganinya dengan pengemis. Karena kami ingin bersembunyi dari kekacauan mereka. Kami tidak memiliki alternatif. Tapi akhirnya melewati lubang anjing. Ibu. Ibyo, apa yang salah? Jangan seram saya. Kenapa Anda bibit itu? Bunda. Saya tidak pernah memiliki cukup makanan atau pakaian. Karena saya adalah seorang anak. Kalau tidak untuk ibu anjing saya, menggunakan susunya untuk suap saya. Saya tidak akan selamat sampai hari ini. Tolong jatuh. Let my mother. Lindungi rumah Anda. Dia sangat taat. Dan tidak pemilih. Anda hanya perlu memberikannya sesuatu untuk dimakan. Maafkan Anda. Tolong save my dog. Silakan. Dia sebelumnya datang untuk meminta obat. Dia sepertinya orang kikir. Miss. Bangun. Anda adalah anak yang menyedihkan. Mbak jangan khawatir. Selama saya punya makanan, Anda tidak akan lapar. Butler, masuk ke daerah mana? Anda dapat membiarkan mereka hidup. Siapkan makanan untuk mereka juga. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Anda telah menunjukkan kepada saya bar yang bagus yang hebat. Anda sangat kebajikan. Saya akan menyiapkan kuil untuk Anda dan melayani Anda dalam kehidupan berikutnya untuk membayar Anda. Terima kasih. Terima kasih. Mulai bekerja. Kamu bisa tinggal di sini. Kami tidak membiarkan orang yang tidak bekerja tinggal. Saya akan mengatur beberapa pekerjaan untukmu besok mengenai makanan yang disebutkan Nyonya. Dengarkan saja. Jangan terlalu serius. Ambil makanan. Sendiri. Saya mengerti. Saya sangat puas dengan tempat tinggal dan sesuatu untuk dimakan. Terima kasih, Pak Butler. Ah Huang, kamu hebat sekali. Kita akan beristirahat di sini untuk sementara. Saya akan pergi ke gua begitu malam tiba. Saya penasaran, apakah ksatria jubah teratai menemukan Paman Jiu? Mungkin dia masih menunggu saya di gua.
Nona pertama. Kirim orang ke kantor Bupati segera. Tambahkan hadiah untuk menangkap ksatria jubah teratai. Suruh Bupati mencari dia di seluruh kota. Seluruh kota? Nona pertama. Apakah ksatria jubah teratai masih di dalam kota? Ksatria jubah teratai. Kamu terus merusak rencanaku. Kamu juga merebut orang yang ingin kubunuh. Orang-orangku telah berjaga di gerbang kota. Mereka pasti belum meninggalkan wilayah ini. Saya ingin kamu menawarkan hadiah besar untuk memaksa mereka keluar. Juga, selidiki seorang pengemis. Cari tahu di mana dia biasanya beristirahat di kota ini. Seorang pengemis? Itu saya. Kakak ksatria jubah teratai. Apakah kamu menemukan Paman Jiu? Saya menemukannya. Saya telah menguburkannya. Silahkan ikut saya. Baik. Paman Jiu. Maafkan saya. Paman Jiu, saya tidak akan bisa mengunjungimu untuk waktu yang lama. Hiduplah dengan baik di surga. Kamu harus bereinkarnasi menjadi orang kaya. Jangan jadi pengemis lagi. Itu tidak cocok untukmu. Jangan khawatir. Aku pasti akan pergi ke ibu kota. Kamu harus melindungiku dan membantuku agar semuanya berjalan lancar. Terima kasih telah menyelamatkanku, kakak ksatria jubah teratai. Kamu juga sudah membantuku menemukan Paman Jiu. Sayangnya aku masih tetap seorang pengemis sekarang, dan harus masuk ke ibu kota untuk mencari keluargaku. Aku belum bisa membalasmu. Jika aku bertemu denganmu lagi di ibu kota, aku pasti akan membalasmu.
Jika aku tidak bisa, di kehidupan berikutnya, aku akan melayanimu. Noni, jangan bicara seperti itu. Gerakan orang-orang berbaju hitam itu mirip dengan mereka yang merampok para pedagang obat. Mungkin mereka adalah kelompok yang sama. Semua ini kemungkinan besar dimulai karena diriku. Aku telah membawa malapetaka padamu. Tapi mendengar pembicaraan Paman Jiu dengan mereka, tampaknya mereka sudah mengejar kita selama ini. Mungkin orang-orang yang ingin mencuri obat itu mempunyai dendam terhadap Paman Jiu. Mereka selalu mengejarmu? Ya, Mengapa? Paman Jiu tidak memberitahuku. Lalu apa rencanamu untuk masa depan? Paman Jiu memberitahuku bahwa dia punya kerabat di ibu kota. Dia menyuruhku untuk mencarinya. Tapi orang-orang berbaju hitam itu terus mengamati gerbang kota. Aku tidak tahu apakah aku bisa melewatinya atau tidak. Tapi aku sudah menemukan cara, yaitu dengan menumpang kereta Tuan Muda Chen si anjing bodoh. Tuan Muda itu tampaknya lebih kuat daripada Tuan Lin. Menurutku mereka tidak akan berani menggeledah keretanya. Tuan Muda Chen si anjing bodoh? Dia itu egois sombong dan orang yang hina. Dia benar-benar berlawanan denganmu. Kalau ada pilihan lain, aku tidak akan naik keretanya. Sepertinya dia membuatmu kesal. Di hatimu, apakah dia seburuk itu? Dia bukan hanya buruk. Kamu belum pernah melihatnya sebelumnya. Kalau kamu melihatnya, pasti kamu akan menamparnya. Orang yang jahat sekali. Dia punya 2 butir obat, tapi tidak mau memberiku satu pun. Dia terlihat seperti orang aneh. Dia juga tidak terlalu pintar. Kakak Satria Jubah Teratai, kamu 1000 kali lebih baik darinya. Karena ada yang mengantarmu ke ibu kota, maka aku tenang. Selamat tinggal. Kakak Satria Jubah Teratai. Dia pergi begitu saja? Paman Jiu, aku juga harus pergi. Aku akan tinggal di Yaoling selama beberapa hari. Lalu, aku akan melihat kapan si Tuan Muda Chen anjing itu akan pergi. Jangan khawatir. Aku pasti akan sampai di ibu kota. Percayalah padaku. Tuan Muda, apakah kamu sudah menyelidiki dengan jelas? Itu dia. Ketika aku datang ke sini, ayah memberitahuku bahwa Sui Fei dibawa pergi oleh seseorang bernama Zhu Hua. Pengemis kecil itu dikejar oleh para pembunuh. Yang Mary seharusnya adalah Zhu Hua. Dia dikejar? Lalu bagaimana dengan putri? Kamu tidak membawanya kembali? Apa? Kamu sudah memanggilnya putri? Saya tidak akan setuju untuk membiarkannya masuk ke Manor Karajan. Kalau kamu berani berbicara di depan ayah, aku tidak akan memaafkanmu. Yang master, mulut saya terkunci rapat. Bagaimana dengan buku-bukunya? Buku-bukunya tidak banyak masalah. Saya pikir menyelidiki Yaoling melalui buku akun mereka. Mungkin tidak akan berhasil. Yaoling pasti berhubungan dengan para preman itu. Kalau tidak, mereka tidak akan mengejar Lotus Robe Knight saat ini. Mereka pasti tahu bahwa dia masih berada di dalam Sishou. Hanya orang-orang berbaju hitam itu yang tahu tentang itu. Tapi, mengapa Yaoling memilih Feiyun? Mereka berani memilih Feiyun Fortress, salah satu dari 4 keluarga besar. Mungkinkah salah satu dari 3 keluarga besar lainnya? Ah Huang, kamu sudah bangun. Hua Buki, kamu pergi kemana sepanjang pagi ini? Saya sudah bilang, kami tidak menyimpan orang yang tidak bekerja. Cepat ganti baju pelayan ini. Ikut saya ke halaman depan untuk bekerja. Ya? Pergi dan ganti airnya.
Bukankah itu hanya beberapa pakaian? Saya akan membersihkannya untukmu. Pergi sekarang, pergi. Jangan biarkan gadis cantik menunggu. Silakan. Halo Nyonya keempat. Kamu adalah pengemis kecil yang diambil oleh nenek. Ya Nyonya keempat. Bukankah kamu yang bilang bahwa kamu hamil dengan anak yang Lord Chen? Apakah yang Lord Chen meninggalkanmu? Tidak heran. Siapa yang mau seorang wanita yang telah minum susu anjing? Omong kosong. Pada usia yang begitu muda, siapa yang mengajarimu kata-kata kotor seperti itu? Oh ya menggepal kamu memory saya. Dia yang bilang itu. Bukan aku. Dia si pengemis yang minum susu anjing yang nenek ambil kemarin. Sekarang seluruh si Zhou tahu itu. Dia bahkan minum susu anjing. Kamu masih ngomongin itu? Gak apa-apa tuan. Aku sudah terbiasa. Jangan pikirkan masa lalu lagi. Karena kamu sekarang dia oling. Kok kamu terlihat familiar? Tuan, beberapa hari lalu aku nekat masuk ke rumah untuk minta pil Spring Revival. Tapi waktu itu aku sangat kotor. Mungkin itu sebabnya. Kenapa kamu merasa aku familiar? Oh begitu? Lanjutkan. Jangan pikirkan masa lalu lagi. Ya. Anak liar. Dansha, kenapa kamu masih di sini? Kenapa kamu tidak temani Tuan Muda Chen hari ini? Ayah Tuan Muda Chen itu. Playboy. Aku tidak mau bersamanya. Aku punya alasan untuk membuatmu tetap di dekatnya. Cepat pergi. Jangan bikin dia menunggu. Ayo pergi. Ayah, ini catatan keuangan bulan ini. Tolong lihat. Ayah, kenapa kamu punya lukisan ini? Lihat dia. Apakah dia terlihat seperti gadis tadi? Dia memang terlihat mirip. Ming Yue sedang mencari gadis ini. Aku harus segera melaporkan ke mereka. Ayah, ayah. Kamu tidak boleh bilang ke mereka. Belakangan ini, ada orang yang mencari seseorang, menggunakan lukisan ini. Desas-desesna. Mereka sedang mencari putri yang hilang dari Pangeran Ketujuh. Jika desas-desus itu benar, maka orang-orang dari Ming Yue itu gila. Mereka bahkan berani membunuh putri Pangeran Ketujuh. Jika kita menyerahkannya kepada mereka, dan Pangeran Ketujuh menyelidikinya di masa depan, ITU tidak akan kakap bagi kita. Untuk mati 10.000 kali. Ming Yue villa kejam. Jika kita tidak memberi tahu mereka. Ayah, tidakkah kamu berpikir, ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk lepas dari cengkeraman Ming Yue? Pikirkanlah. Jika dia benar-benar putri Pangeran Ketujuh, maka jika kita menyerahkannya kepadanya di masa depan, bukankah itu berarti kita akan mendapat dukungannya di masa depan? Mengapa kita masih harus takut pada Ming Yue Villa? Sampaikan perintahku. Bawa Huabuki ke halaman dalam. Kirim 2 orang untuk mengawasinya. Jangan biarkan orang lain tahu. Ini untuk menghindari masalah. Ini berkaitan dengan masa depan kita. Bertahan hidup. Byuki, Byuki, Byuki. Kepala rumah. Ikutlah denganku ke Taman Cuing. Untuk apa? Kamu akan tinggal di sana mulai sekarang. Tuan sudah menyiapkan kamar untukmu. Tugasku berubah begitu cepat? Ayo pergi. Ini sangat berat. Lihat. Nyonya keempat secara pribadi merawat taman ini. Aku akan menjaganya dengan baik. Pelayan yang akan menjaganya. Jangan khawatir. Lalu aku? Bagaimana? Cantik. Itu tempatnya Ah Huang. Apa kamu puas dengan dekorasinya? Aku akan menjaganya tetap bersih. Aku bilang, kalau kamar ini milikmu. Aku tidak bisa tinggal di kamar seperti ini. Nyonya baik hati dan menerimaku.
Aku harus bekerja dengan hati-hati dan sungguh-sungguh untuk membalas kebaikannya. Bagaimana aku bisa tinggal di kamar yang bagus seperti ini? Jangan bilang begitu, Nyonya. Ini semua ide Tuan. Tinggallah di sini dengan tenang. Tuan. Oku LVR Hongar. Datang untuk menyapa Nyonya. Aku bukan Nyonya, aku bukan Nyonya. Hongker Tanver. Keduanya terlatih dalam tata krama yang benar. Tuan melihat kamu tidak punya pelayan. Jadi dia mengirim mereka untuk melayanimu. Hongker LVR. Kamerla. Dan bantu Nyonya berpakaian. Ya? Tidak. Tunggu. Kepala rumah, baiklah, apa-apa yang terjadi? Nyonya, Tuan menyiapkan baju-baju ini untukmu. Kenakan saja. Tuan akan menjelaskan semuanya padamu. Oh tidak. Aku tiba-tiba mendapatkan banyak hal baik tanpa alasan. Jangan Tuan, Minayo Kaiku. Dan ingin menjadikanku selir. Nyonya. Cantik. Kamu sangat cantik. Nyonya istirahatlah. Aku akan memberitahu Tuan. Sepertinya aku juga tidak bisa tinggal di rumah Lin. Aku harus mencari kesempatan untuk melarikan diri. Mengapa pengemis kecil itu belum datang? Jangan-jangan dia menghadapi masalah lagi. Nyonya Lin. Tuan Muda Chen. Saya sedang menunggu seseorang. Jadi saya tidak akan kilir bermain hari ini. Saya membuatmu datang sia-sia. Apakah kamu menunggu wanita muda yang kemarin ada di kamarmu? Apa hubungan dia denganmu? Tidak ada apa-apanya. Saya tidak menunggunya. Aku sudah tahu. Gadis yang minum susu anjing itu. Mohon maafkan aku. Aku tidak memberi gelar itu pada pengemis itu. Nenek kemarin membawa seorang pengemis yang mengaku bahwa dia minum susu anjing. Itulah sebabnya aku mengatakannya. Dia tidak ada hubungannya denganku. Adapun siapa nama panggilannya? Aku tidak peduli. Aku sudah lancang. Ya karena kamu tidak ingin bersantai. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Kalau Hua Buki benar-benar masuk ke Yaoling Manor. Bukankah itu seperti anak domba masuk mulut harimau? Malam ini, aku akan pergi ke Yaoling lagi. Bilang, di mana orang yang dibawa Nyonya? Di halaman belakang. Nonaku? Apa yang kalian lakukan? Kalian mengejutkanku. Kalian berjalan begitu diam-diam. Nonaku, kemana Tuan Putri pergi malam-malam begini? Aku baru sadar bahwa aku meninggalkan beberapa barang di halaman belakang. Aku tidak bisa tidur juga. Lagi pula lebih baik aku mengambilnya sekarang. Kalau begitu kami akan ikut denganmu. Tidak perlu. Tidak banyak barangnya. Tidak perlu terlalu sopan. Tugas kami sebagai pelayan adalah melayanimu. Nonaku tolong jangan tolak bencuan kami lagi. Jika Tuan tahu bahwa kami melalaikanmu, dia akan menghukum kami. Baiklah kalau begitu.
Ada pembunuh bayaran. Semua serang. Siapapun yang menangkap ksatria jubah teratai akan mendapat hadiah. Mereka sangat dekat denganku. Jangan-jangan Master Lin tahu aku mau kabur. Aku harus cari cara buat ngilangin mereka. Cepetan! Ayo pergi! Kesatria jubah teratai. Terima kasih banyak. Bagi dan kejar mereka. Jangan biarkan kesatria jubah teratai kabur. Ya, Kesatria jubah teratai. pergi ke sana. Mudah kabur kalau lagi kacau. Ahuang! Ahuang!
Ah Huang, maaf, aku masih nggak berani bunuh orang. Aku nggak bisa balas dendam buat kamu. Jangan salahin aku. Paman Jiu. Ah Huang bilang kamu kesepian di bawah sana. Dia turun ke bawah buat nemenin kamu. Kalian semua udah pergi. Tinggal aku sendiri. Jangan khawatir. Aku akan terus hidup dengan baik. Aku pasti akan pergi ke ibu kota dan cari Tuan Ju. Selamat tinggal Ah Huang. Jangan teriak. Kalau teriak aku bunuh kamu. Kemari. Kamu kenal kesatria jubah teratai? Kenapa dia bantu kamu? Kesatria jubah teratai apa? Aku nggak kenal dia. Gadis, bantu aku balut lukaku. Aku nggak akan bunuh kamu. Karena kamu nggak ada hubungannya dengan kesatria jubah teratai. Lebih baik kamu luka parah. Dan kamu mau aku bantu balut lukamu? Kemari. Aku jamin akan bunuh kamu. Sebelum kamu keluar dari ruangan ini, gadis kecil. Kalau kamu mau mati bareng aku, ya teriak aja. Aku nggak akan teriak. Jangan bunuh aku. Kamu benar-benar menyelamatkanku. Aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya ingin kamu membantuku dan membalut lukaku. Aku akan segera pergi. Aku tidak akan menyusahkanmu. Robek sprei menjadi potongan-potongan. Dan langsung balut lukanya.
Oke, Aku lapar. Ada yang bisa dimakan. ada ubi jalar di luar. Aku akan ambilkan untukmu. Cepat kembali. Jangan coba-coba main curang. Tolong, tangkap pencurinya. Ada pencuri. Tolong. Ayo tangkap pencurinya. Cepat. Tangkap pencurinya. Pencurinya di sini. Dasar kau pandai akting. Seseorang datang. Cepat datang. Cepat. Dasar kau. Dasar kau. Kau mengkhianatiku. Cepat, di halaman belakang. Dia di halaman belakang. Cepat. Sini-sini. Kalian lihat ke sana. Cepat. Kirim seseorang ke sana juga. Cari dengan teliti. Aku akan menyalahkanmu kalau tidak bisa menangkapnya. Seseorang datang. Pencuri kabur lewat lubang anjing. Dia di sana. Dia kabur lewat lubang anjing. Cepat-cepat. Dia kabur lewat lubang anjing. Pencuri kabur lewat lubang anjing. Cepat datang. Cepat. Dia kabur lewat lubang anjing. Dasar anak kecil. Kau sudah mati. Dia kabur lewat lubang anjing. Aku akan kembali untukmu. Yang mulia, kenapa kau di sini? Apa kau melihat pencurinya? Ya. Dia kabur lewat lubang anjing. Kejar dia, dia pasti belum jauh. Kepung Manor dan cari di mana-mana dengan teliti. Dia di sana. Kejar dia. Mungkinkah aku terlambat satu langkah lagi?